Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rohatirat ya rotajidu bilayalil maulidi, wabarikun nuri abadu bima alil ahmadi, wabarikun nuri abadu bima alil ahmadi, wabarikun nuri abadu bima dilahirkan Gading dengan kakeknya, berdua yang Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahbi srahli sadri wa yassirli amri walul hukdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Gunung Megang, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMP Negeri 3 Gunung Megang, yang saya hormati Ibu Ketua Komite SMP Negeri 3 Gunung Megang, yang saya hormati Ustadz Joko serta tamu undangan dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di lapangan untuk memperingati Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita. Selanjutnya di sini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Adapun tilawah yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat marawis, yang kelima ceramah singkat ataupun kultum, yang keenam ceramah agama, yang ketujuh marawis, dan yang kedelapan penutup. Baiklah, acara yang pertama pembukaan. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul afa imma ta'aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Wa may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir wa ma wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ustadz Pak Joko, Bapak Ibu Komite, Bu Wardah, dan yang kami hormati Pak Zainal, ya Pak ya.
ini mantan komite beberapa tahun yang lalu, Nak, ya. Begitu juga dengan Ibu Kepala Sekolah dari SD tetangga, yaitu yang mewakilinya, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak Ibu Harapan Bangsa, generasi penerus, anak-anak Ibu yang cerdik pandai, anak-anak Ibu yang berakhlak. Cara kita akan memperingati hari Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama juga kami ucapkan terima kasih kehadiran dari tamu undangan kita yang mana sudah menghadiri ya acara kita pada pagi hari ini, yang cuaca memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita tauladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana ya? Puan ya, Naya, ya maaf, ya Pak Ustadz, ya Pak Joko, ya mudah-mudahan apa yang diberikannya nanti menjadi barokah bagi kita semua. Ya. Nah, jadi di sini Ibu tidak begitu panjang lebar karena hikmah ya dari Maulid Nabi itu apa nanti akan kalian ya terima dari Pak Ustadz tersebut. Jadi pesan Ibu nak kepada kalian ya, tolong nanti diperhatikan dengan hikmat ya, dengan khusyuk. Dan ini ya bukan hanya, udah dengar dulu, mulai lagi ya, bukan hanya didengar tapi dipraktekkan ya. Apa yang menjadi suri teladannya nanti. Paham nak kira-kira? Iya, Ibu kira cukup itu aja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Erwani selaku Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ustadz Joko Setio, yang saya hormati Bapak Ibu undangan dari SD maupun Bapak Jainal, dan yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang tanpa terkecuali, serta anak-anak siswa siswi SMP Negeri 3 Gunung Megang yang Ibu banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari yang cukup sejuk kita masih melaksanakan kegiatan ini. Sholawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita, yaitu zaman jahiliyah, ke zaman terang benderang, yaitu zaman agama Islam, yang kita nantikan sampainya di yaumil akhir nanti. Menerima apa yang akan diberikan oleh Bapak Ustadz kita nanti bisa kalian pahami, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa makna dari Maulid Nabi? Ada ingat apa itu Maulid Nabi, nak? Hari apa? Hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Banyak kepada Bapak Ibu guru yang sudah membimbing, mendidik dan melatih anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti menjadi
Anak-anak yang mempunyai lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati sampai turunnya wahyu pertama kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada saat tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena pada saat itu ada raja dari negeri Yaman bernama Abraha yang sangat benci dengan Ka'bah dan Mekah. Karena Ka'bah dan Mekah membuat orang berbondong-bondong pergi ke negeri tersebut, berbondong-bondong untuk berkumpul, beribadah, menyembah berhala di sana dan melakukan perdagangan yang hebat di sana. Hal ini membuat Raja Abraham menjadi iri, sehingga Raja Abraham memanggil pasukan bergajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Namun seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Fil, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Dan dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bijaratim min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang dibakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Pada saat itulah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir dari pasangan bernama Abdullah dan Sinnya, yaitu Muhammad SAW. Rasulullah lahir dalam keadaan yatim karena sejak dalam kandungan ayahnya Abdullah telah meninggal dunia. Saat lahir, kebiasaan penduduk pada saat itu memberikannya kepada wanita di desa bernama Halimah untuk disusui. Halimah sangat mencintai Rasulullah, bahkan sampai menganggap Rasulullah seperti anaknya sendiri. Di masa kecil itulah Rasulullah, lalu ibunya meninggal dunia. Kemudian diasuh oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. Lagi-lagi kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Lalu diasuh oleh pamannya yang sangat mencintai Rasulullah bernama Abu Thalib. Abu Thalib memiliki anak bungsu bernama Ali bin Abi Thalib. Di bawah asuhan Abu Thalib, Rasulullah belajar caranya berdagang dan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman lahir dan batin serta kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa berkumpul di lapangan. Baiklah, sebelum saya menyampaikan ceramah saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ada kata pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ofi Zahra, saya dari kelas 83. Di sini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW yang ke-1444 Hijriah. Para pendengar yang budiman, peringatan Maulid Nabi ini bukanlah hal yang baru kita kenal. Bahkan peringatan Maulid Nabi ini sudah menyebar dan meluas di seluruh dunia dan tanah air.
Itu semua hendaknya bukan hanya yang bersifat lahirnya saja. Hadirin rahimakumullah. Tahukah kalian di antara orang yang paling bertakwa adalah orang yang menghormati hari lahirnya Rasulullah SAW dengan mengadakan peringatan yang mengandung makna dan arti dari lahirnya seorang nabi yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, mendermakan 1 dirham dalam memperingati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia mendermakan 1 gunung emas fi sabilillah atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis di atas memberikan peringatan bahwa betapa pentingnya kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan syafaat dan perlindungannya di hari ini. Dan kita untuk mencontoh beliau. Yang kedua, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menyuarakan Islam. Oleh sebab itu, mari hari Maulid Nabi Muhammad SAW tiap momennya, dan janganlah kita hanya memperingatinya saja tanpa menjadikannya contoh dan uswatun hasanah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadiratul kiram yang terhormat, yang saya hormati. Soalnya guru-guru kamu itu anak-anak aku. Jadi kamu itulah termasuk cucumu. Setelah saya masuk ke SMP berapa sekarang? Rasanya sudah tidak asing lagi. Saya masuk ke sini itu nggak asing lagi. Untuk masalah sejarahnya nanti yang tahu rombongan Bapak Bu, udah ada lagi ya, kecuali yang agak cuman Ibu Depi yang masih dulu. Waktu itu nostalgia lama anak-anak sekalian ya. Saya sangat terharu dan bangga sebagai orang tua kamu mewakili. Bisa tampil kalau lebih bagus lagi dengan teman kamu itu. Kalau pengen dia jangan cuma pengen tok. Kalau pengen tok, kita berlatih belajar. Lihat di itu dengan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita teladani akhlak beliau. Nggak ada ceritanya anak-anak Nabi Muhammad itu tuh nakal, sekendak-kendak, akhlaknya buruk, berani sama orang tua, melawan guru, nggak taat peraturan. Itu Nabi Muhammad itu nggak ada seperti itu. Jadi kalau kamu telah berani menuliskan kita teladani akhlak beliau, ya berarti yang hadir di sini semuanya itu siap untuk meneladani siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan cuma slogan saja. Kalau cuma kita teladani nulis baca cucung aku lah baca baca. Ya. Kalau hanya slogan ditulis tanpa diteladani, tanpa dicontoh, tanpa dipraktekkan, diamalkan, anak TK itu baca lancar. Wow. Hari ini kita mengadakan itu. Kita hari ini mengingat kembali kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sudah ditolong oleh teman kamu tadi, apa menceritakan riwayat beliau. Jadi saya nggak usah cerita lagi. Iya kira-kira. Ya udah. Nah katanya ya sudah kalau gitu. Jadi kalau kamu perhatikan yang dibacakan, yang dikultumkan teman kamu tadi, mulai dari dalam kandungan sampai beliau wafat, ya, itulah perjalanan dari Nabi kita Rasulullah Muhammad
setiap diucapkan Muhammad kita harus menjawab. Sebakhil-bakhil manusia, sepelit-pelit manusia, lebih pelit daripada Datuk Maringgi. Tahu Datuk Maringgi? Kalau kamu belajar bahasa itu ada situ tuh ada masalah pujangga itu ada kan Datuk Maringgi ceritanya sama itu kan karung genggam air aja nggak netes kan? Tahu? Mikir dikit, belajar mikir. Saking pelitnya itu air itu digenggam tuh nggak netes, apalagi duit. Iya dah. Ya duit digenggam nggak netes wajar, tapi kalau air digenggam nggak netes, saking pelitnya itu namanya. Tapi masih lebih pelit lagi. Ya sudah. Apabila disebut Muhammad mulut diam, tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi. Mau kamu dikatakan pelit? Beli ke wain kalau tidak pelit, pisang goreng. Kira-kira begitu lah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia itu untuk apa? Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dilahirkan ke dunia ini untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam, apalagi untuk menyampaikan wahyu, apalagi apa? Laju seperti orang ajar Bu. Tadi benar anak-anak. Beliau bersabda, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Innama bahwasanya bu'istu aku diutus. Itu ya terjemahannya ya. Dan nanti kalau kamu belajar ngaji biar tahu ya. Ke pesantren silahkan, ngaji di rumah silahkan ya. Li utamima untuk apa? Untuk menyempurnakan, memperbaiki, menservis apa? Akhlak, yaitu akhlak manusia. Bisa segala macam itu namanya bodoh Bu ya. Lah apa kok diarani dikasih nama zaman jahiliyah itu apa? Lah katanya pinter, bisa nulis, bisa baca, bisa dagang, bisa seni, bisa kok dikatakan bodoh. Zaman ini. Apa yang dimaksud dengan bodoh? Karena Tuhan bersamanya, maka ketika pergi Tuhan dimasukkan kantung asoi masuk tas. Iya kan? Setelah di perjalanan perut merasa lapar karena jauh dari warung. Tuhan maafkan saya karena aku lapar, terpaksa engkau kasih makan. Bodoh apa pinter? Itu yang namanya jahil. Kalau orang-orangnya itu, kalau dengan kita semuanya itu pintarlah orang ahli syair, ahli memahat, ahli bahasa, masya Allah luar biasa, ahli perang, ahli dagang, itu. Enggak seperti orang sekarang. Cerdasan lahir tahun tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Siapa? Nah ini Pak ya, tolong dilihat ya Pak ya. Nah, siapa yang masih ingat tahun berapa, tanggal bulan berapa dalam Masehi? 28 April 1972 Masih. Nah, mana tahu, nah suruh menilai. Tahu aku nak duduk lah ya. 20 April 571. Tanggal berapa? 20. Aduh. Tanggal 28. 22. Nggak tahu ini mama lagu bijaksanaan Pak. Dua berapa? Jawa pertama ya. 28 April 571. Isi ya, alhamdulillah benar. Pak Bambang. Alhamdulillah.
Nah, masih. Allahumma ighfir lana dzunubana waliwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Bisa. Pertama, cerdas. Yang kedua, sungguh-sungguh. Yang ketiga, biaya. Yang keempat, waktu. Yang kelima, bimbingan. Yang keenam, sabar. Beri aplaus sama ibu semuanya. Tolong pas surprise-nya. Ini ya nak ya. Udah selamat ya. Bang, jaga Pak Medi, Bapak Hami, Tuti, Ibu Sumaila, Intan, Bu Seti, Bu Saada, Ibu Nurul, Suyanti, Hai, Bu Rati, Bu Anggra. Duh, ibu menyendiri. Malu deh. Oh, malu. Kalau semuanya dapat baru kalian silakan makan. Yang ini berkumpul dewek dia.